Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya, Kang Aceng, masih di tutorial e-learning madrasah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial untuk wali kelas ya di penggunaan e-learning madrasah ini. Baik, kabarnya bagaimana para sahabat semua pada saat ini? Ya, semoga semuanya baik ya, tidak kurang apapun. Oke, untuk memulai tutorial ini, saya sudah login di akun e-learning ini dengan guru yang ditugaskan sebagai wali kelas. Nah, ini saya contohnya ini Pak Asep Eka Mulyanudin, dan tanda bahwa yang bersangkutan menjadi wali kelas di sini ada keterangan ya di profilnya itu Anda ditunjuk sebagai wali kelas ya. Dan di halaman ini juga nanti ada fitur khusus untuk wali kelas. Anda sebagai wali kelas di, nah ini kelas 10 yaitu kelas 10 agama. Oke, untuk melihat apa yang harus dilakukan oleh wali kelas sesuai dengan tupoksinya, kita bisa mengklik ini ya, tugas apa namanya wali kelas tadi. Nah, wali kelas ini ada beberapa fitur yang tersedia. Pertama, tentu ini forum madrasah ya seperti halnya guru pada umumnya. Kemudian ada input standar kompetensi atau KIKD. Kemudian di sini ada data siswa, penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, dan rekap nilai rapot. Oke, kalau ini kita lihat ya, sekarang standar kompetensi ini belum terisi. Ini tugasnya wali kelas untuk menginputnya. Kemudian data siswa. Nah, ini tentu siswa-siswa yang ada di kelas ini. Kemudian penilaian sikap spiritual seperti ini tampilannya, dan ini belum ada ya aspek yang diamatinya karena tadi KIKD-nya belum diinput. Demikian juga ini yang sikap sosial ya, belum ada. Rekap rapot. Nah, ini juga kita lihat ya. Nah, ini belum yang ini karena masih di kondisi awal, tentunya belum diinput oleh para guru. Oke, kita mulai dari sini. Tugas guru menginput, tugas wali kelas menginput KD. KD-nya adalah KD untuk kompetensi spiritual dan sosial. Kenapa wali kelas itu harus menginput KD dan melakukan penilaian sikap? Ya, karena seperti hanya di Juknis ya, di sini jelaskan penilaian sikap dilakukan oleh semua guru dan wali kelas. Nah, karena itu wali kelas punya kewajiban untuk melakukan penilaian terhadap sikap spiritual dan sosial dengan tentunya memperhatikan pengamatan-pengamatan atau laporan pengamatan atau jurnal guru dari masing-masing guru mata pelajaran di kelasnya. Oke, kita kembali ke aplikasi. Untuk input KI spiritual, kita klik di sini. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa mengetiknya atau mengcopy ya. Copy paste dari ini ya, KMA 183. Ini tabel 6 kompetensi inti madrasah aliyah. Nah, ini mungkin ada keliruan ya, bukan 9, 10, 11 tapi 10, 11, 12. Oke, ini tidak masalah, kita copy saja untuk kelas 10 ini. Copy, kemudian paste ke sini. Oke. Ini mungkin perlu dirapikan ya, karena dari PDF itu biasanya kondisinya bukan hanya di Word gitu ya. Simpan. Oke, sudah tersimpan. Kemudian yang sikap spiritualnya sudah, yang sikap sosialnya sekarang copy juga ya dari sini ya, copy ya, paste di sini, Ctrl V, dan kita coba lihat. Nah, ini kalau tidak dirapikan mungkin kolom-kolom sininya
kelihatannya nanti nggak penuh ya. Maka sebaiknya seperti hanya saya lakukan tadi di sini, di edit-edit ya. Misalkan seperti ini ya, menghayati dan mengamalkan ya. Kalau ditarik kan kelihatan udah ke sana ya. Oke, nanti ini dilakukan satu persatu dan bagusnya dari bawah sini. Oke, dan seterusnya ya. Oke, ini akan menjadi satu paragraf gitu kalau di apa namanya diedit semacam ini. Oke, ini berarti sudah. Ini kita selesaikan saja. Oke, dikit lagi. Oke. Nah, dan ini terakhir ya. Oke, kita simpan. Nah, ini sudah lebih rapih daripada tadi. Oke, untuk sikap spiritual ini KD-nya juga sama harus diinput. Nah, kalau KD spiritual dan sosial untuk pelajaran PAI dan bahasa Arab itu sudah ditentukan ya di standar yang diterbitkan oleh kementerian. Sementara untuk yang dipantau oleh wali kelas atau guru mata pelajaran yang lain, ini bisa ditentukan mungkin kebijakan madrasahnya ya. Misalkan anggap aja contoh ini untuk sikap spiritual ini kita menggunakan kata kerja operasionalnya terbiasa. Terbiasa misalkan karena ada program tadarus ya, terbiasa membaca Al-Qur'an misalnya, itu yang kita pantau, kita simpan. Atau ini karena mungkin kita membuat beberapa copy aja kata terbiasanya, simpan. Oke, kita tambahkan yang kedua, terbiasa apa lagi nih? Hanya terbiasa melakukan sholat fardu jamaah misalnya. Ini yang kita nilai. Oke, ada lagi misalnya terbiasa melaksanakan ya, ada program sholat duha misalnya ya, sholat duha, simpan. Tambah lagi misalnya satu lagi, terbiasa doa sebelum dan sesudah belajar. Oke, kita simpan. Nah, ini contoh KD-KD spiritual. Lalu untuk sikap sosialnya ini kan sudah tergambar ya, sikap-sikap apa saja yang ada di sini nih, jujur, disiplin. Oke, kita pakai aja itu. Misalkan menunjukkan yang operasionalnya perilaku. Nah, ini ya, jujur. Oke, ini juga sama berulang-ulang nanti. Copy dulu, lalu simpan ya. Oke, tersimpan. Sekarang yang kedua, menunjukkan perilaku. Nah, yang ini disiplin ya. Oke, simpan dan seterusnya, tanggung jawab. Yang keempat, ada lagi peduli. Yang kelima itu ini ya, yang santun. Oke, keenamnya responsif. Simpan. Oke, terakhir ini proaktif. Ini mungkin kalau keseluruhan ya, bisa saja dari 7 sikap ini dibagi-bagi. Yang kelas 10 berapa, nanti kelas 11 berapa, kelas 12 berapa. Oke, kita simpan. Sudah ada 7. Dan ini sudah selesai ya. Input KI dan KD untuk sikap spiritual dan sosial.
Coba kita lihat misalnya kalau kita mau melakukan penilaian sikap spiritual. Nah, ini sudah muncul ya. Ini ada angka-angka 0. Ini artinya 0 ini belum dilakukan penilaian. Ini kalau menunjukkan sikap selalu, ketik 4, sering 3, kadang-kadang 2, dan kalau tidak pernah 1. Oke, ini misalnya anak atau siswa kita Abu Irfan. Oke, ini yang tadi selalu lah tadarus, misalnya selalu berjamaah, selalu sholat duha, dan ini juga selalu selalu berdoa. Kemudian contoh lagi satu, misalkan yang ini selalu, misalkan yang ini sering, ini sering, yang ininya selalu. Ini beda-beda ya nilainya, dan ini kita berikan keterangan ya, sangat baik atau apa. Sangat baik ya. Kalau ini misalkan baik gitu ya. Ini keseluruhannya ya, seluruh siswa di kelas kita ini di input sikapnya, dan Bapak Ibu juga nanti bisa mendownload hasil inputan ini ya ke bentuk Excel-nya. Ya, kita caranya klik itu, kemudian simpan berkas. Nah, ini sudah tersimpan dan kita lihat hasilnya. Oke, nah ini sudah hasil downloadannya ya. Sikapnya, nilai ini sekian, dan itu sangat berguna ya untuk digunakan nanti di input misalkan di aplikasi ARD atau aplikasi pengolah nilai lainnya. Kemudian kita juga bisa melakukan penilaian sikap sosial di sini. Ini persis sama ya. Karena tadi di input ada 7, otomatis ada 7 kolom yang harus di input. Ini juga sama ya, misalkan 4 atau 3. Ini tergantung hasil pengamatannya tentunya. Kalau tidak ditemukan data, ya, mestinya 4. Kalau ada catatan, nah mungkin itu sudah jadi 3, 2, atau bahkan 1. Dan ini semuanya dilakukan ya, caranya sama, dan ini juga sama, bisa di-download. Kemudian wali kelas juga di akunnya ini bisa memantau data siswa. Misalkan ini karena belum seutuhnya ya, anak ini ngikuti pelajarannya baru beberapa saja. Misalkan ini 10 agama di kelas ini ya, gurunya Bu Asmalia. Nah, kita bisa melihat nih, apakah anak ini selalu hadir. Nah, ini karena mungkin gurunya belum input ya. Kemudian juga di jurnal guru apakah ada catatan. Jadi wali kelas bisa otomatis memantau ya, tanpa harus menanyakan kepada gurunya. Demikian juga nih yang lain-lainnya. Ya, termasuk ini BK ya. Di BK-nya juga bisa dipantau. Absensi, mungkin di catatan BK-nya bisa dipantau juga oleh wali kelas. Dan terakhir, wali kelas ini bisa merekap nilai ya, melihat rekap nilai anaknya. Ini pelajaran apa, nilainya berapa itu ya. Ini bisa kita pantau perkembangannya. Kalau menunjukkan gejala-gejala yang kurang menunjukkan prestasi, ya ini kita bisa lakukan pembinaan kepada anak kita. Oke, barangkali itu tutorial yang bisa saya bagikan. Nah, mungkin ini juga sebelum ditutup ya, nilai akhirnya ini KI keterampilan dari masing-masing pelajaran ya. Termasuk ini KI sosial, KI spiritual ya. Lengkap ya, di fitur ini kita bisa memantau, dan ini juga sama bisa di-download. Dan downloadan ini mungkin kalau mau digunakan di ARD atau di aplikasi pengolah rapot lainnya itu sangat berguna. Oke, terima kasih atas waktunya menonton video ini, dan sekali lagi silakan
like, subscribe channel saya ini, dan share video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, orang-orang yang dipandang memerlukan informasi ini. Demikian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.